Saudara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhaimin Iskandar saat berdialog bersama petani di Bandung, Jawa Barat. Caimin menegaskan pemerintah lebih baik berutang untuk alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Semua dan kita dalam keadaan terima kasih bisa bersilaturahim sekaligus. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang diganti, dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Membahas soal kritik Caimin pada pemerintah yang banyak berutang untuk alat perang, kita bahas saudara bersama dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bobi Adityo Rizaldi, kemudian juga ada juru bicara Timnas Amin Sukamta dan Direktur Imparsial Al Araf. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat petang Mbak Nilo, Mas Aam, Mas Kamta. Ya. Mas Bobi. Saya ingin ke Pak Sukamta dulu ini bicara soal kritikan yang disampaikan oleh Gus Imin ini. Ini memang ditujukan langsung kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Menhan. Ya, jadi begini, seorang pemimpin atau kepala negara ini memang harus memiliki prioritas di dalam pembangunan. Karena keterbatasan anggaran, kita punya kebutuhan yang banyak sekali. Celah fiskal kita itu kecil sekali sebetulnya untuk negara sebesar Indonesia. Nah, sehingga slogan civis pacem parabellum, kalau ingin damai harus siap perang, yaitu harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya. Nah, pertahanan itu tidak selalu melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang itu sudah berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang non-militer, ada perang hibrida. Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman non-militer dan hibrida. Di dalam Undang-Undang PSDN diatur 3 bentuk ancaman ini. Nah, sehingga ketidaksejahteraan rakyat itu juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Nah, kalau rakyat miskin, itu secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh meskipun alutsistanya kuat gitu. Okay. Nah, sehingga memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada sumber daya manusianya. Oke, jadi Pak Sukamta, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih saja. Oke, jadi Pak Sukamta, menurut tim Amin ini tidak butuh sekali atau tidak mendesak membeli alat alutsista ini, begitu? Jadi begini, Anies itu, Amin maksudnya, itu akan membuat sebuah term baru. Kalau term yang kemarin itu ada MEF yang akan berakhir, minimum essential cost yang akan berakhir di tahun 2024. Nah, Amin itu akan membuat term baru untuk perencanaan pertahanan ke depan, yaitu apa yang disebut New Essential Cost atau NEF, di mana lebih diprioritaskan sistem pertahanan dan alutsista yang adaptif terhadap tantangan-tantangan maupun kesiapan SDM yang akan mengoperasionalkan alutsista tersebut. Jadi alutsistanya tidak terlalu butuh begitu, SDM-nya diperbaiki begitu ya kira-kira Pak Sukamta ya? SDM diperbaiki, alutsistanya menyesuaikan terhadap perkembangan yang ada. Tidak harus alat perang itu yang besar-besar dan super mahal, tetapi yang efektif, efisien, adaptif. Di dalam perang Ukraina, perang Palestina ini sudah terbukti. Baik, saya tahan di sana Pak Sukamta, kami tangkap. Coba saya tanya dulu ke Pak Bobi. Pak Bobi, bagaimana kalau menurut Anda?
Ya, begini Mbak Nilo, sesuai dengan misi visi Asta Cita Bapak Prabowo yang di poin 5, di situ disebutkan secara gamblang bahwa pertahanan terbaik sebuah bangsa itu adalah kemandirian. Nah, kemandirian itu macam-macam, ada kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi, dan semua kemandirian ini memerlukan eksplorasi potensi sumber daya yang ada. Nah, untuk bisa mengeksplorasi kita perlu wilayah yang utuh. Nah, bagaimana Pak Bobi? Baik. militer yang kuat inilah yang salah satunya dengan pertahanan dan keamanan. Dengan orang membuat rumah saja yang paling utama dia bikin pertama kali adalah pasti pagarnya dan pintu rumahnya yang terkunci. Itu Oke. yang paling dipastikan bahwa suatu negara yang kuat untuk dia bisa mengeksplorasi kemampuan bangsanya, dia harus bisa mempertahankan wilayahnya dulu. Nah, mempertahankan wilayah inilah kita perlu kekuatan militer untuk menghadapi aneksasi asing. Siapa yang tahu perang Rusia-Ukraina? Tidak ada yang bisa memprediksi. Payung yang terbaik adalah payung yang ada saat hujan. Itulah namanya civis pacem parabellum. Nah, Oke. inilah yang dengan misi visi Bapak Prabowo Gibran yang nomor 5 ini, inilah yang paling utama. Jadi Pak Bobi, militer menurut itu Anda hanya ini sebagian kecil. sindiran ini serangan langsung kepada Pak Prabowo atau gimana? Ya, saya rasa setiap paslon pasti memiliki gagasan. Tinggal bagaimana publik melihat skala prioritas. Bom punya militer yang kuat, apa militer yang modal selepetan Oke, aja. Nah, tapi ini kan sindiran satu ini hal yang ditujukan berbeda. ke Pak Prabowo sebagai menhan atau bagaimana kalau Anda lihat? Saya rasa itu gagasan prioritas masing-masing kan bisa berbeda. Kami tidak ingin mengomentari gagasan yang prioritas dari paslon lain, tetapi kita ingin menyampaikan bahwa yang Oke. namanya pertahanan negara itu bukan hanya alutsista, adalah kemandirian. Nah, bagaimana untuk mencapai kemandirian tersebut, kita perlu wilayah yang utuh Oke. untuk bisa kita mengeksplorasi dan secara berdaulat. Itulah perlunya militer. Oke, Pak Sukamta, kalau Anda melihat bagaimana? Ini serangan yang ditujukan oleh atau sindiran yang disebutkan oleh Caimin ini bentuk serangan langsung kepada Pak Prabowo sebagai menhan atau bagaimana Anda lihat? Saya kira Pak Muhaimin atau Gus Imin ini sedang mengatakan kepada publik bahwa beliau akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan pertahanan yang cukup. Nah, pertahanan yang cukup adalah pertahanan yang paradigmanya itu sedikit diubah dari yang selama ini berjalan. Oke. Nah, soal pengadaan alutsista juga nanti akan disesuaikan. Kalau kantongnya cekak, kita tidak ingin membuat alutsista, membeli alutsista yang gedabiah besar sekali, tapi tidak efektif, tidak efisien. Oke. Perang di Palestina itu membuktikan bahwa Oke. Israel yang punya superior peralatan alutsista bisa dikalahkan tentaranya ya, Oke. bukan siviliannya, oleh para gerilyawan yang peralatannya itu cukup memadai walaupun tidak jelek-jelek amat gitu. Oke, baik. Nah, Indonesia ya tidak harus menjadi sangat superior, tetapi alutsistanya efektif, efisien, cukup untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Nah, Oke. itu yang diinginkan. Oke, baik. Saya ke Pak Al-Araf dulu nih. Selebihnya prioritasnya pada kesejahteraan rakyat. Oke, Pak Araf, kalau Anda lihat ini apa yang disampaikan oleh Caimin ini adalah bentuk serangan memang kepada menyerang psikologi seorang Prabowo Subianto. Ya, jadi gini Mbak, konsep keamanan pertahanan itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Yang kedua pendekatan tradisional security. Pendekatan tradisional security menekankan aspek yang melindungi rezim dari ancaman eksternal. Sehingga doktrinnya tadi, civis pacem parabellum. Gagasannya adalah memperkuat kapasitas kekuatan pertahanan alutsista sekuat mungkin. Karena mereka menganggap bahwa ancaman itu datangnya dari luar terkait dengan kemungkinan terjadinya perang. Sehingga gagasannya memperkuat alutsista. Pendekatan kedua adalah pendekatan non-traditional security yang memandang bahwa ancaman itu sifatnya multidimensional dan kompleks. Tidak hanya ancaman militer, tapi juga ancaman non-militer. Gitu. Yang kemudian dalam perspektif kekinian, dikenallah istilah apa yang disebut dengan human security, keamanan manusia. Pentingnya untuk memastikan itu. Itu digagas oleh UNDP sejak 1994. Isu-isu dalam human security meliputi economic security, food security, environmental
Hmm. security Baik. yang dia perspektifnya adalah non-sih. Sehingga pendekatan tentang non-traditional security juga berkembang di banyak negara, Kanada dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan isu alokasi anggaran pertahanan, maka pertanyaannya adalah apa prioritas Kementerian Pertahanan di dalam strateginya untuk membangun pertahanan dan keamanan ke depan? Apakah lebih menitik tekankan pada pembangunan traditional security perspektif atau non-traditional security perspektif? Saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin, dia lebih menekankan pendekatan non-traditional security perspektif dalam membangun pertahanan yang menggagas tentang pentingnya human security. Oke, baik, soal Bobi lebih menekankan pada Oke, Mas Araf, kita tahan dulu kalau gitu ya. Kita tahan dulu, kita akan jeda, tapi kita akan bahas lebih jauh ini soal penganggaran ini. Bagaimana Anda memandang penganggaran dilakukan di soal pertahanan kita. Kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Tetaplah bersama kami.